Shalom saudara dikasih Tuhan, kita belajar tentang dua tokoh, yaitu satu Abraham dan kedua adalah Laban. Siapakah Laban itu? Saudara laki-laki dari Ribka. Siapakah Ribka itu? Ribka itu istri daripada Ishak. Ishak itu anak daripada Abraham. Laban itu adalah seorang yang tidak jujur, ya, orangnya greedy, ya, tidak tulus, suka menipu, dan kalau kita melihat cinta harta dan tidak bijak. Contohnya kenapa saya katakan demikian? Karena bagaimana Yakub, yaitu calon menantunya yang kerjasama dengan Laban, dia ditipu oleh Laban berulang kali. Waktu dia ingin menikah dengan namanya Rahel, ditipu oleh Laban sehingga mendapatkan Lea. Kemudian Yakub protes, apa yang terjadi? Laban berkata, ambil itu Lea dulu karena itu kakak daripada Rahel. Kemudian kalau kamu mau ngambil Rahel, kamu harus kerja lagi 7 tahun. Demikian juga ketika dia sudah menikah pun, dia ambil itu, dia masih main curang tentang ternak-ternak yang dikerjakan oleh Yakub. Namun kemudian janji Tuhan kepada Yakub terpenuhi. Walaupun selama 10 tahun lebih dia hidupnya kesulitan, tapi Tuhan bisa memberkati. Itulah namanya Yakub. Tetapi saudara, apa yang terjadi kepada Abraham? Abraham itu orang yang bijak, orang yang berhikmat, orang yang murni dan tulus. Contohnya bagaimana? Yaitu ketika Abraham dia menghadapi Lot di dalam Kejadian pasal 13. Lot itu, pegawai Lot dan pegawai Abraham itu bertengkar karena perebutan ladang, karena ternaknya sama-sama banyak. Sehingga Abraham berkata, Lot, kita ini kerabat, jangan berkelahi. Pilihlah kamu, kalau kamu ke kanan saya ke kiri, atau sebaliknya. Kemudian Lot melihat satu tempat yang bagus, dia pilih itu. Pada Lot adalah kemenangan. Lot dibawa oleh Abraham, tapi Lot itu melangkai. Dan bagaimana Abraham mengalah, saudara. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah Lot semakin kaya tinggal di Sodom dan Gomora. Kemudian Tuhan ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Tetapi Abraham masih mendoakan Lot. Abraham masih menawar Tuhan supaya Lot diselamatkan. Itulah yang kita bicara tentang bagaimana seorang Abraham yang tulus walaupun dilukai. Seorang yang bijaksana supaya dia tidak berkelahi dengan saudaranya sendiri. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah sumber berkatnya, sumber kebaikannya. Tuhan itulah sumber hikmatnya. Sebab itu saudara, hari ini kalau kita meletakkan Tuhan sebagai sumber berkat kita, sumber hikmat kita, sumber kebaikan kita, sumber kasih kita, maka saudara, kita tidak habis-habisnya untuk memberkati orang lain, untuk menjadi berkat, untuk mengasihi orang lain, mengampuni dan selalu berbuat baik, dan kita mengalah. Karena apa? Dan disitulah kemudian kita melihat Abraham disebut bapak orang percaya karena percayanya kepada Tuhan. Abraham disebut bapak beriman karena imannya kepada Tuhan yang besar. Dan Abraham disebut sahabat Allah karena dia mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya. Itulah kita akan disebut sahabat Allah atau anak Allah atau mempelai Kristus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.